kini keluarga besar Nani Wartabone masih mendiami rumah peninggalan Pak Nani yang juga menjadi museum perjuangan rakyat Gorontalo terbebas dari segala bentuk penjajahan. Kini jejak perjuangan dan nilai luhur yang ditanamkan Pak Nani Wartabone masih diterapkan oleh anak cucunya di Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Di monumen kemerdekaan ini, prasasti perjuangan rakyat Gorontalo masih menjadi bukti sejarah yang hingga kini masih terawat dengan baik oleh anak cucu para pejuang kusuma bangsa yang merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan para penjajah. Kali ini tim Kompas Nusantara berkesempatan mengunjungi salah satu provinsi yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa Utara. Perjalanan tim Kompas dari pusat kota Manado menuju ke Minahasa Utara memerlukan waktu sekitar 1 jam. Di sepanjang jalan menuju ke air terjun Tunan, mata kita akan disuguhi dengan hijaunya perbukitan, pepohonan, dan persawahan warga. Di pinggir sawahnya terdapat bunga-bunga cantik yang ditanami warga. Setelah tiba di Desa Talawaan, kita akan mudah menemukan jalan menuju ke lokasi air terjun, karena sudah ada tanda di pinggir jalan yang menunjukkan ke arah lokasi air terjun Tunan. Dari sini menuju ke air terjun, kita hanya membutuhkan sekitar 20 menit lagi untuk bisa sampai ke lokasi. Untuk sampai ke gerbang masuk, kita harus melalui jembatan yang sempit. Di atas sungai kecil yang berbatu, jembatan ini hanya bisa dilewati jika berjalan kaki. Jika membawa kendaraan bermotor, maka kendaraan hanya bisa dibawa hingga tempat parkir tadi. Nah saudara, saya sudah sampai di kawasan air terjun Tunan, dan ini gapuranya. Dan untuk sampai di pusat air terjun, kita akan berjalan kurang lebih 500 meter. Jalan menuju ke lokasi air terjun dari gerbang masuk ternyata sudah cukup bagus. Di sepanjang jalan terdapat tulisan-tulisan serta tempat duduk yang dapat digunakan pengunjung untuk istirahat. Pepohonan hijau yang asri dan menyejukkan serta suara gemercik air yang menenangkan hati akan mampu membuat Anda lupa dengan rasa lelah Anda selama berjalan kaki. Sekitar 10 menit berjalan, kita akan sampai di lokasi air terjun Tunan. Nah saudara, sekarang saya sudah sampai di pusatnya air terjun Tunan. Dari perjalanan tadi sekitaran 500 meter. Nah, bisa langsung disaksikan bahwa ternyata air terjun Tunan ini sangat indah dan dikelilingi oleh begitu banyak pepohonan sehingga udara di sini begitu sejuk terasa. Nah, di sana ada kolam alami, jadi banyak pengunjung yang datang bisa langsung mandi di air kolam itu
merasakan sensasi air tawar yang dingin, yang pasti sangat menyegarkan. Nah, saking eksotisnya tempat ini, banyak orang yang menjadikan air terjun Tunan ini menjadi salah satu tempat untuk foto prewedding. Air terjun Tunan ini memiliki tinggi sekitar 85 meter serta memiliki arus tumpahan yang cukup deras. Di sekitar air terjun ini suasananya masih sangat asri. Sejauh mata memandang yang akan kita lihat adalah pepohonan hijau yang semakin serasi berpadu dengan suara gemercik air terjun. Tempat ini memang sangat cocok dikunjungi untuk menyegarkan pikiran setelah berkutat dengan rutinitas sehari-hari. Jika Anda ingin berenang atau bersantai di dekat kolam alaminya, Anda harus berhati-hati, terutama jika Anda membawa anak kecil, karena kolam ini memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter dan di sekitar kolamnya terdapat bebatuan yang licin. Nah, saudara, karena saat ini bukan musim penghujan, jadi debit airnya sedikit berkurang. Tapi itu tidak menutup dari pesona air terjun Tunan ini. Sangat-sangat indah. Biasanya pada hari libur, air terjun ini akan ramai dikunjungi. Namun hari ini hanya ada beberapa pengunjung yang datang ke sini. Mungkin karena memang bukan pada hari libur, mereka terlihat asyik berfoto di bawah aliran air terjun Tunan ini. Salah satu dari pengunjung adalah Faisal yang sengaja datang dari Tikala untuk berfoto dan menikmati keindahan air terjun ini. Air terjun Tunan ini bagus, agak lebih alami lah begitu. Ya, seperti yang orang tahu sekarang kan di Manado itu ada selain air terjun Tunan, ada juga satu air terjun yang di daerah Pineleng sana kan. Nah, itu kan sudah terkenal. Tapi kalau yang ini kayaknya belum terlalu terkenal. Tapi kalau dari segi alami itu, ini kayaknya masih kurang terjamah gitu oleh pengunjung-pengunjung yang lain. Dan ini kayaknya bagus ini lebih tinggi. Untuk fasilitas di tempat wisata ini sudah disediakan sebuah pendopo yang dapat digunakan untuk pengunjung sebagai tempat berteduh. Selain itu, fasilitas lain seperti tempat sampah dan toilet juga sudah disediakan di tempat ini. Sayangnya, toilet yang ada di tempat ini terlihat sudah tidak terawat lagi. Bahkan di bagian dindingnya sudah terdapat banyak coretan. Nah, saudara, itu tadi air terjun Tunan yang begitu indah dan eksotis bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Tapi sangat disayangkan, fasilitas yang ada di sini sudah tidak lagi diperhatikan. Banyak sampah yang berserakan sehingga membuat tempat ini kurang nyaman untuk wisatawan datang berkunjung ke sini. Tempat ini membuktikan langsung bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah untuk memperindah dari objek wisata ini. Di mana kepedulian kita sebagai masyarakat? Kriti Kumawal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.